Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat. Semoga dalam kondisi tidak kurang suatu apapun, jangan lupa tetap protokol kesehatan dan lakukan selalu 5M. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh prakarya SMP kelas 7 aspek budidaya. Kali ini masih dalam bab 1 komoditas tanaman sayuran. Untuk pertemuan yang ketiga akan kita bahas tentang sarana produksi budidaya tanaman sayuran. Mari kita ikuti. Saatnya belajar, ayo semangat. Belajar lagi. Masih dalam kompetensi dasar 3.1 memahami komoditas tanaman sayuran yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. 4.1 menentukan komoditas tanaman sayuran yang akan dibudidayakan sesuai kebutuhan wilayah. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, setelah pembelajaran diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian sarana produksi budidaya tanaman sayuran. 2. Mengidentifikasi sarana produksi budidaya tanaman sayuran. 3. Menyebutkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam budidaya tanaman sayuran. Silakan anak-anak untuk buku prakarya dari buku perpustakaan dibuka halaman 131B, sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran, dan juga buku suplemen SBA kelas 7. Kali ini akan kita bahas materi sarana produksi budidaya tanaman sayuran, kemudian bahan nanti akan kita bahas tentang bibit atau benih, 2 pupuk, 3 pestisida, 4 media tanam. Kemudian selanjutnya adalah alat, mulai dari alat pengolahan tanah, kemudian alat pemeliharaan tanaman, dan alat untuk panen maupun pasca panen. Sarana produksi budidaya tanaman sayuran. Yang dimaksud sarana produksi budidaya tanaman sayuran adalah semua alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktek budidaya tanaman sayuran. Dibedakan menjadi bahan dan alat. Pertama kita bahas dulu bahan. Nomor 1, bahan benih atau bibit. Benih berbeda dengan bibit. Benih berbentuk biji, sedangkan bibit sudah berbentuk tanaman yang masih kecil. Benih harus mempunyai kualitas tinggi, baik mutu genetik, fisik, maupun fisiologinya. Benih atau bibit unggul juga harus berasal dari varietas unggul yang mempunyai daya tumbuh besar, murni, tidak mengandung kotoran, tidak tercemar hama dan penyakit. Dan benih yang terjamin adalah benih yang bersertifikat. Ini gambar kita tunjukkan benih kangkung, benih cabai, kemudian bibit cabai yang masih kecil, kemudian bibit cabai yang sudah siap tanam, siap dipindahkan ke polybag, kemudian bibit bunga kol. Masih dalam sarana produksi budidaya tanaman sayuran nomor 2, yaitu pupuk. Fungsi pupuk sebagai salah satu sumber zat hara buatan yang diperlukan untuk mengatasi kekurangan nutrisi, terutama unsur-unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Sedangkan unsur sulfur, kalsium, magnesium, besi, tembaga, seng, dan boron merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit atau mikronutrisi. Berdasarkan asal dan kejadiannya, pupuk dapat digolongkan sebagai berikut. A. Pupuk organik atau pupuk alam. Pupuk organik adalah semua sisa bahan tanaman, pupuk hijau, dan kotoran hewan yang mempunyai kandungan unsur hara rendah. Pupuk organik tersedia setelah zat tersebut mengalami proses pembusukan oleh mikroorganisme. Macam-macam pupuk organik adalah sebagai berikut.
1. Pupuk kompos. Pupuk kompos adalah pupuk yang dibuat dengan cara membusukkan sisa-sisa tanaman. Pupuk jenis ini berfungsi sebagai pemberi unsur-unsur hara yang berguna untuk perbaikan struktur tanah. 2. Pupuk hijau. Pupuk hijau adalah bagian tumbuhan hijau yang mati dan tertimbun dalam tanah. Pupuk hijau sebagai sumber nitrogen cukup baik di daerah tropis, yaitu sebagai pupuk organik, sebagai penambah unsur mikro dan perbaikan struktur tanah. Selanjutnya nomor 3, pupuk kandang. Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Kandungan hara dalam pupuk kandang rata-rata sekitar 55% nitrogen, 25% P2O5, dan 5% K2O tergantung dari jenis hewan dan bahan makanannya. Pupuk kandang yang digunakan sebaiknya sudah matang yang ditandai dengan warna pekat dan tidak berbau. Hal ini bertujuan untuk mencegah munculnya bakteri dan cendawan yang dapat merusak tanaman. Pupuk kandang ini bisa didapat dari kotoran sapi, kerbau, kambing, maupun ayam. 4. Pupuk guano. Apa itu pupuk guano? Sebenarnya berasal dari kotoran berbagai jenis burung laut, ya, dan kelawar yang hidup di pantai. Bahkan kotoran burung walet juga disebut guano. Bahkan kadar nitrogennya jauh lebih tinggi dibanding dengan kotoran sapi, kambing, kuda, dan ayam. Bisa 5% lebih. Ini contoh pupuk guano, ya. Kemudian nomor 5, pupuk gambut diambil dari dasar rawa, kemudian ditiriskan selama 15 hari hingga kering. Pupuk gambut mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan kalium lebih banyak dibandingkan pupuk kandang dan kompos, seperti halnya pupuk organik lain. Pupuk ini mampu meningkatkan kemampuan tanah untuk menahan air. Contoh pupuk gambut dari dasar rawa. Selanjutnya adalah, kalau tadi organik, sekarang anorganik. Pupuk anorganik. Pupuk anorganik atau pupuk buatan dari senyawa anorganik merupakan pupuk yang sengaja dibuat oleh manusia dalam pabrik dan mengandung unsur hara tertentu dalam kadar tinggi. Pupuk organik digunakan untuk mengatasi kekurangan mineral murni dari alam yang diperlukan tumbuhan untuk hidup secara wajar. Berdasarkan kandungan unsur-unsurnya, pupuk anorganik digolongkan sebagai berikut, ya. Dibedakan menjadi pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Sekarang kita bahas tentang pupuk tunggal. Pupuk tunggal yaitu pupuk yang mengandung hanya satu jenis unsur hara sebagai penambah kesuburan tanah. Contoh pupuk tunggal yaitu pupuk nitrogen, fosfor, dan kalium. Contohnya adalah pupuk urea dan pupuk ZA. Pupuk nitrogen. Fungsi nitrogen N bagi tumbuhan secara umum adalah mempercepat pertumbuhan tanaman, menambah tinggi tanaman, merangsang pertunasan, memperbaiki kualitas terutama kandungan proteinnya, dan menyediakan bahan makanan bagi mikroba atau jasad renik. Ini contoh pupuk tunggal urea dan ini contoh pupuk ZA, ya. Untuk ZA ini lebih halus strukturnya, ya, lebih kecil. Kalau untuk urea lebih kasar. Untuk pupuk urea ada yang warna putih, ada yang warna dibuat warna merah muda. Untuk selanjutnya, pupuk fosfor atau fosforus. Unsur fosfor diperlukan dalam jumlah lebih sedikit daripada unsur nitrogen. Macam-macam pupuk fosfor yaitu pupuk superfosfat atau TSP, artinya triple super fosfat, dan pupuk FMP, ya, fus magnesium fosfat. Fosfor P bagi tanaman mempunyai fungsi respirasi dan fotosintesis. Yang kedua, perangsang perkembangan akar. Yang ketiga, mempercepat proses masa panen sehingga dapat mengurangi risiko keterlambatan waktu panen. Ya, untuk pupuk TSP ini, ya, pupuk superfosfat. Kemudian pupuk kalium. Pupuk kalium bagi tanaman mempengaruhi
susunan dan mengedarkan karbohidrat di dalam tanaman, mempercepat metabolisme unsur nitrogen, mencegah bunga dan buah agar tidak mudah gugur. Macam-macam pupuk kalium sebagai berikut, yaitu pupuk kalium klorida atau potasium klorida atau KCl, pupuk ZK, Zafel kalium atau kalium sulfat K2SO4. Ini contoh pupuk KCl, ya. Selanjutnya, pupuk majemuk nomor 2, pupuk buatan, pupuk majemuk atau anorganik. Pupuk majemuk yaitu pupuk yang mengandung lebih dari satu unsur hara yang digunakan untuk menambah kesuburan tanah. Belakangan ini, pupuk NP, NK, dan PK kurang digemari. Perhatian masyarakat beralih ke pupuk majemuk yang mengandung 3 unsur sekaligus, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Yaitu contohnya adalah pupuk NPK atau Ponska. Sifat, manfaat, dan keunggulan pupuk Ponska adalah A. Larut dalam air sehingga mudah diserap tanaman. B. Sesuai untuk berbagai jenis tanaman. C. Meningkatkan produksi dan kualitas panen. D. Menambah daya tahan tanaman terhadap gangguan hama, penyakit, dan kekeringan. E. Menjadikan tanaman lebih hijau dan segar karena banyak mengandung butir hijau daun. F. Memacu pertumbuhan akar dan sistem perakaran yang lebih baik. G. Memacu pembentukan bunga dan mempercepat panen. H. Menjadikan batang lebih tegak, kuat, dan dapat mengurangi risiko rebah. Apalagi di musim penghujan seperti ini. Ini contoh pupuk Ponska, ya, gabungan dari nitrogen, fosfor, dan kalium, termasuk pupuk majemuk. Selanjutnya anak-anak, yang ketiga adalah pupuk daun. Pupuk daun adalah segala jenis pupuk buatan yang diberikan lewat daun dengan penyemprotan. Pupuk daun sangat baik untuk mengobati tanaman yang sedang menderita sakit kekurangan hara, semacam penyakit kurang gizi. Bentuk pupuk daun yang beredar di pasaran: A. Berbentuk larutan. Cara pemakaiannya harus diencerkan dulu dalam air lalu disemprotkan atau disiramkan pada tanaman. B. Berbentuk kristal halus. Cara pemakaiannya harus dilarutkan dulu dalam air agar memperoleh kepekatan tertentu, lalu disemprotkan atau disiramkan pada tanaman. Ini contoh pupuk daun cair, larutan, sedangkan ini dalam bentuk kristal, ya, Gandalsil, ya, Gandalsil B, Gandalsil D. Keuntungan menggunakan pupuk daun antara lain: A. Respon terhadap tanaman sangat cepat karena langsung dimanfaatkan oleh tanaman. B. Tidak menimbulkan kerusakan sedikit pun pada tanaman dengan catatan aplikasinya dilakukan secara benar. Kemudian C. Pupuk daun tidak menyebabkan tanah menjadi keras. Selanjutnya untuk bahan yang ketiga, pestisida. Pengertian pestisida. Pestisida berasal dari kata pesticide, yaitu pest dan side. Pest artinya organisme pengganggu tanaman hama, dan side artinya racun atau pembasmi. Definisi pestisida yaitu semua zat bahan yang dapat digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman, baik hama, penyakit, dan gulma. Contoh tanaman yang dapat digunakan untuk membuat pestisida alami adalah daun nimba. Berdasarkan bentuk fisiknya, pestisida dapat berupa cair, padat, atau aerosol dan aerosol. Dua, berdasarkan cara masuk atau pestisida dikelompokkan. Racun kontak artinya pestisida dalam hal ini senyawa bahan aktif masuk melalui kontak ke dalam tubuh serangga melalui dinding tubuh atau kutikula. Selanjutnya racun perut artinya senyawa bahan aktif masuk ke dalam tubuh serangga melalui proses makan dan masuk ke tubuh melalui pencernaan. Racun sistemik, senyawa bahan aktif terserap oleh tanaman lalu ditransportasikan ke seluruh jaringan tanaman. Dan fumigan, senyawa bahan aktif masuk ke dalam tubuh sasaran melalui sistem pernapasan. Ketiga, pestisida dapat dibagi menjadi dua golongan berdasarkan sumber bahan pembuatannya. A. Pestisida kimia yang terbuat dari bahan-bahan sintetis atau zat-zat kimia. B. Pestisida organik atau alami yang terbuat dari bahan organik seperti tanaman dan hewan. Ini untuk bahan yang ketiga, pestisida.
Ditinjau dari jenis organisme yang menjadi sasaran penggunaan pestisida dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, ya. A. Acaricida, berasal dari kata akari, yang dalam bahasa Yunani berarti tungo atau kutu. Fungsinya untuk membunuh tungo atau kutu. B. Algacida, berasal dari kata alga, bahasa Latinnya berarti ganggang laut, berfungsi untuk membunuh alga atau ganggang. C. Alvicida, berasal dari kata avis, bahasa Latinnya yaitu burung, fungsinya sebagai pembunuh atau penolak burung. D. Bactericida, berasal dari kata Latin bacterium atau kata Yunani bakteron, berfungsi untuk membunuh bakteri. Dan E. Fungisida, berasal dari kata fungus atau kata Yunani spongos yang artinya jamur, fungsi untuk membunuh jamur atau cendawan. Masih perbedaan atau jenis-jenis dari pestisida, kita lanjutkan. F. Herbisida, berasal dari kata lain herba, artinya tanaman setahun, berfungsi untuk membunuh gulma atau pembunuh rumput dan sebagainya. G. Insektisida, berasal dari kata Latin insectum, artinya potongan keratan segmen tubuh, berfungsi untuk membunuh serangga. H. Molluskisida, berasal dari kata Yunani molluscus, artinya berselubung tipis atau lembek, berfungsi untuk membunuh siput. I. Nematisida, berasal dari kata lain nematoda atau bahasa Yunani nema, berarti benang, berfungsi untuk membunuh hewan nematoda. J. Ovisida, berasal dari kata lain ovum, berarti telur, berfungsi untuk merusak telur. Peduculisida, berasal dari kata lain pedis, berarti kutu, berfungsi untuk membunuh kutu atau tumo. K. Piscisida, berasal dari kata Yunani piscis, berarti ikan, berfungsi untuk membunuh ikan. Ya. L. Rodenticida, berasal dari kata Yunani rodere, berarti pengerat, fungsi untuk membunuh binatang pengerat. Dan Termisida, berasal dari kata Yunani termes, artinya serangga pelubang kayu. Pestisida jenis ini berfungsi untuk membunuh rayap. Ya, ini contoh berbagai jenis dari pestisida. Sekarang nomor 2, pestisida nabati atau alami. Secara umum, pestisida alami adalah suatu pestisida yang bahan dasarnya berasal dari tumbuhan. Jenis pestisida ini mudah terurai atau biodegradable di alam, sehingga tidak mencerminkan lingkungan dan relatif aman bagi manusia dan ternak. Karena residunya mudah hilang, salah satu alternatif pengembangan pertanian berwawasan lingkungan adalah dengan mengembangkan tanaman penghasil pestisida alami. Misalnya adalah tanaman nimba. Pestisida asal nimba mempunyai tingkat efektivitas yang lebih tinggi dan berdampak spesifik terhadap organisme pengganggu. Bahkan aktif nimba juga tidak berbahaya bagi manusia dan residunya, sisanya mudah terurai menjadi senyawa yang tidak beracun sehingga aman atau ramah bagi lingkungan. Ini perhatikan ya, bagus. Ini contoh daun mimba ya, daun mimbanya. Bisa membunuh, membasmi 3 jenis hama dan berbagai penyakit pada tanaman. 3. Biologi atau musuh alami. Musuh alami satu kendalian cukup bagus diterapkan di Indonesia. Walaupun butuh waktu yang lama supaya memahami atau terkendali, tapi musuh alami termasuk kendali yang ramah terhadap lingkungan. Secara alami spesies memiliki alami predator, parasit, dan patogen yang dapat dimanfaatkan untuk pengendalian hama tanaman. Peningkatan penggunaan pestisida dengan aktivitas serenik penyakit hama khususnya serangga akan mengurangi ketergantungan terhadap insektisida kimiawi. Contoh pestisida biologi atau musuh alami ya, ini untuk mengusir tikus dengan ular ya, atau dengan burung hantu dan seterusnya. Sekarang kita lanjutkan untuk sarana produksi budidaya tanaman sayuran. Untuk nomor 4 yang terakhir yaitu media tanam. Media tanam. Bersifat tanaman. Komposisi media tanam perlu disesuaikan dengan jenis tanaman yang dibudidayakan. Media tanam umumnya berupa tanah. Namun media tanam bisa dibedakan menjadi organik dan anorganik lain tanah. Aneka media tanam organik antara lain arang, batang pakis, kompos, mos, pupuk kandang, sabut kelapa, sekam padi, dan humus.
Ini gambar kita tunjukkan batang pakis, ya. Kemudian ini dari organik, ya. Kemudian ini yang anorganik, mulai dari nomor 1 Rockwool, kemudian Oasis Cup, ya. Kemudian 2 clay, ya. Kemudian fiber, perlit, vermiculite, dan Rockwool, ya. Kita bahas satu persatu nanti. Kita lanjutkan. Sekarang kita bahas media tanam bahan organik. 1. Arang sekam. Arang sekam adalah hasil pembakaran tidak sempurna dari sekam padi kulit gabah yang berwarna hitam. Warna hitam pada arang sekam menyebabkan daya serap terhadap panas tinggi sehingga menaikkan suhu dan mempercepat perkecambahan. Jadi bagus untuk pembenihan, ya anak-anak. 2. Kompos merupakan zat akhir proses fermentasi tumpuan sampah atau serasah tanaman. Kandungan utama kompos adalah bahan organik tanah yang dapat memperbaiki kondisi tanah. Bahan-bahan organik yang dapat dikomposkan yaitu limbah organik rumah tangga, kotoran limbah peternakan, limbah pertanian, limbah agroindustri. Ciri-ciri kompos yang baik yaitu berwarna coklat, berstruktur remah, gembur, dan berbau daun lapuk. Keuntungan menggunakan kompos yaitu 1. Mengembalikan kesuburan tanah, 2. Mengurangi tumbuhnya tumbuhan, dan yang ketiga, pengganggu tersedia secara mudah, murah, dan relatif cepat. 3. Sabut kelapa atau biasa disebut kokopit yang digunakan sebagai media tanam biasanya berasal dari kelapa yang sudah tua karena memiliki serat yang kuat. Sabut kelapa sebagai media tanam sebaiknya digunakan di daerah bercurah hujan rendah agar sabut kelapa tersebut tidak mudah lapuk. Sabut kelapa mampu menyimpan air dengan kuat sehingga sesuai untuk daerah panas. Namun sabut kelapa mudah ditumbuhi jamur. Ini contoh gambar sabut kelapa. Kemudian yang keempat adalah moss. Ya. Moss berasal dari kata paku-pakuan, ya. Moss berasal dari akar paku-pakuan yang banyak dijumpai di hutan. Moss sering digunakan sebagai media tanam untuk persemaian hingga pembungaan. Bahkan bisa bagus dipakai untuk mencangkok. Media ini mempunyai bahan rongga sehingga memungkinkan agar tanaman tumbuh dan berkembang dengan leluasa. Media moss mampu mengikat air dengan baik serta memiliki sistem drainase dan aerasi yang baik. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, moss dikombinasikan dengan media tanam organik lain seperti kulit kayu, tanah gambut, atau daun kering. Ini contoh dari media tanam moss, ya. Ini kalau dalam bahasanya kempel ini, ya. Selanjutnya, media tanam bahan anorganik. Contohnya 1. Gel. Gel atau hidrogel adalah kristal polimer yang biasa digunakan sebagai pengganti tanah. Biasanya gel digunakan sebagai media tanam indoor karena warnanya beragam dan dapat memperindah ruangan. Gel juga sering digunakan nursery saat pengiriman tanaman jarak jauh karena gel mampu menyimpan air dalam jumlah sangat banyak. Yang kedua adalah pasir. Pasir merupakan kapasitas kelembapan sangat rendah dan kandungan hara rendah. Pasir cukup baik dijadikan sebagai media tanam karena dapat menciptakan kondisi aerasi yang baik. Pasir yang biasa digunakan sebagai media tanam adalah pasir malang dan pasir kali. Pasir pantai tidak disarankan untuk digunakan karena memiliki kadar garam tinggi serta tidak baik bagi tanaman yang ditunjukkan dengan gejala terbakar dan menyebabkan kematian. 4 adalah spons. Spons adalah atau floral foam banyak digunakan untuk budidaya tanaman hias.
Biasanya spon ya digunakan sebagai media bunga potong. Spon memiliki daya serap air dan hara yang sangat tinggi, tapi bahan ini mudah lapuk dan mudah hancur ketika dipegang. Selanjutnya adalah 4. Pecahan batu bata. Batu bata yang digunakan sebagai media sebaiknya berukuran kecil. Jadi dihancurkan dulu ya. Seperti kerikil. Fungsinya agar batu bata dapat menyerap air dan unsur hara yang baik. Selain itu, kelembapan dan sirkulasi udara di sekitar tanaman juga makin baik. Batu bata miskin unsur hara. Oleh karena itu, biasanya diletakkan di dasar pot karena drainase dan aerasinya baik. Yang kelima, perlit dan vermiculite ya, media tanam anorganik. Perlit, media tanam ini dibuat dengan cara memanaskan batu silika pada suhu yang tinggi sehingga menghasilkan bahan baru seperti popcorn atau busa, ringan, berpori, dan berdaya serap tinggi. Sedangkan vermiculite adalah media tanam bahan anorganik steril yang berasal dari bebatuan silika. Ini bahannya sama, hanya perbedaan ukuran saja. Ya. Kalau vermiculite lebih kecil. 6. Kerikil. Kerikil sering digunakan sebagai media untuk budidaya tanaman hidroponik. Penggunaan media ini akan membantu peredaran larutan unsur hara dan udara, serta pada prinsipnya tidak menekan pertumbuhan akar. Kerikil memiliki kemampuan mengikat air yang relatif rendah sehingga mudah basah dan cepat kering jika penyiraman tidak dilakukan secara rutin. Masih dalam media tanam anorganik. Nomor 7, media tanam gabus atau stereofoam. Stereofoam merupakan bahan anorganik yang terbuat dari kopolimer styrene yang dapat dijadikan sebagai alternatif media tanam dan wadah tanam. Sekarang stereofoam digunakan sebagai campuran media tanam untuk meningkatkan porositas media tanam. Untuk keperluan ini, stereofoam yang digunakan dalam bentuk yang sudah dihancurkan sehingga menjadi bola kecil berukuran sebesar biji kedelai. Penambahan stereofoam ke dalam media tanam membuat menjadi ringan. Namun ketika media tanam ini dijadikan sarang oleh semut. Ini contoh dari media tanam stereofoam untuk wadah tanam, sedangkan ini untuk media tanam berbentuk bola-bola kecil seperti kerikil. 8. Media tanam tanah liat. Tanah liat merupakan jenis tanah yang berstruktur paling halus ya dan lengket atau berlumpur. Karakteristik memiliki kemampuan mengikat air yang cukup kuat. Pada dasarnya tanah liat bersifat miskin unsur hara sehingga perlu dikombinasikan dengan bahan-bahan lain yang kaya akan unsur hara seperti pasir dan humus. Sangat cocok dijadikan sebagai media penyemaian, cangkok, dan bonsai untuk media tanam tanah liat. Selanjutnya adalah rockwool. Rockwool adalah salah satu jenis media tanam yang paling umum digunakan dalam dunia hidroponik. Rockwool sendiri merupakan jenis media tanam yang terbuat dari bahan organik. Bentuknya seperti busa, berserabut, berpori, dan memiliki bobot yang sangat ringan serta aman dari hama. Bahan utama dari rockwool adalah basalt atau sejenis granit atau batu kapur yang telah dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi. Ini termasuk atau terbuat dari bahan anorganik. Ya. Kemudian 10. Media tanam hidroton atau expanded clay. Hidroton adalah jenis media tanam yang terpopuler dan paling banyak digunakan oleh toko atau kantor untuk memberikan kesegaran di ruangan. Hidroton terbuat dari tanah liat atau tanah lempung yang kemudian dibentuk menjadi bulatan kecil dan setelah dipanaskan suhu yang cukup tinggi. Fungsi hidroton hampir sama dengan rockwool, yakni menyimpan dan menyerap air serta nutrisi tanaman dengan baik. Media tanam hidroton merupakan bahan yang steril, memiliki kelembapan stabil dan pH yang netral. Demikian untuk media tanam anorganik. Selanjutnya,
sarana produksi budidaya tanaman sayuran alat. Kalau tadi bahan, sekarang alat. Peralatan tanam digunakan untuk mempermudah proses kegiatan budidaya, mulai dari pengolahan tanah, pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Tahukah kamu alat apa saja yang dapat digunakan petani atau alat budidaya dalam melakukan kegiatan bercocok tanam? Nama alat pertanian pada setiap daerah dapat berbeda, namun biasanya memiliki fungsi yang sama. Berikut pengenalan berbagai alat yang diperlukan dalam kegiatan budidaya tanaman sayuran. Alat pengolahan tanah berupa garpu, skop, dan cangkul. Ya. Garpu, skop, dan cangkul. Kemudian alat pemeliharaan tanaman berupa gembor untuk menyiram, kemudian koret untuk menyiangi, ya. Kemudian sprayer untuk menyemprot pestisida, ya. Contoh-contoh sprayer, ya. Baik yang portable maupun yang kecil untuk menyiram tanaman kecil. Salam dari saya, salam sehat dan semangat, tetap protokol kesehatan, selalu lakukan 5M. Ingat dan semangat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu di pembelajaran prakarya kelas 7 di minggu mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.